Oke, ini saya lanjutkan lagi terkait dengan cara penggolongan biaya tadi ya, belum selesai. Saya ulangi lagi terkait dengan perilaku biaya dengan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Tadi sudah saya singgung juga. Saya ulangi lagi, ada 4. Yang pertama adalah biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya semi fix dan biaya tetap. Tadi yang belum saya sampaikan adalah yang semi variabel. Di dalam semi variabel tadi sudah saya contohkan adalah terkait dengan biaya telepon ya. Biaya telepon tadi ada 2 biaya dalam satu biaya. Ada biaya abonemen, di situ kita masukkan atau kita golongkan ke dalam biaya tetap. Kemudian untuk yang biaya pemakaian itu saya masukkan ke dalam biaya variabel, sehingga ada 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel dalam satu biaya itu kita sebut sebagai biaya semi variabel. Nah, silahkan Anda bisa mengira-ngira kira-kira biaya apa lagi ya selain biaya telepon. Nah, yang penting ada 2 hal tadi, ada tetapnya dan ada variabelnya. Kalau di telepon itu kan mau dipakai nggak dipakai, berarti dia tetap bayar abonemen. Nah, abonemen inilah yang namanya biaya tetap. Oke, saya lanjutkan. Untuk penggolongan biaya yang terakhir, yaitu penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya, ini juga dipecah lagi. Ada pengeluaran modal dan ada pengeluaran pendapatan. Kalau untuk pengeluaran modal, namanya jam modal, itu berarti pengeluaran yang umurnya itu masa pakainya bisa lebih dari 1 tahun. Misalnya pembelian terkait dengan modal, terkait dengan peralatan, terkait dengan gedung, terkait dengan mesin. Nah, itu kita sebut sebagai pengeluaran modal. Tapi kalau untuk yang pengeluaran pendapatan, itu adalah pengeluaran di mana untuk mendapatkan pendapatan itu sendiri dan umurnya kurang dari 1 tahun. Contoh, kita membeli bahan baku, kita bayar tenaga kerja, itu kategorinya ke pengeluaran pendapatan. Oke, berarti ada 5 model tadi, 5 cara penggolongan, dan masing-masing dari penggolongan itu punya karakteristik masing-masing. Nah, nanti ada tugas, silahkan nanti buka di Sunan. Masing-masing dari mahasiswa harus punya 1 UKM, dan UKM itu harus perusahaan manufaktur, tidak boleh perusahaan jasa dan tidak boleh perusahaan dagang. Masing-masing mahasiswa tidak boleh sama jenis usahanya. Dan yang paling penting, jenis usahanya tidak boleh pabrik tempe, karena di sini saya sudah menjelaskan pabrik tempe. Silahkan cari, banyak sekali usaha selain pabrik tempe yang harus Anda analisis ya. Kira-kira pabrik apa gitu ya, dia berdasarkan objeknya apa, berdasarkan fungsi pokoknya apa saja. Seperti waktu saya tadi menganalisis masing-masing biayanya. Nanti kalau masih ada yang bingung, silahkan bisa tanya di YouTube di bawah ya, komentar bisa ditanyakan. Kalau masih bingung terkait dengan penggolongan biaya, terkait dengan perbedaan tadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih metode pengumpulan biaya produksi. Di sini juga ada 2. Ada yang berdasarkan pesanan dan ada berdasarkan proses. Kalau pesanan aja sudah bisa ketahuan ya dari namanya. Jadi harga pokoknya untuk produk-produk yang harus dipesan itu dia masuknya ke dalam harga pokok produk pesanan. Kalau yang proses itu tidak perlu pesanan. Jadi setiap hari dia proses produksi terus. Nah, bagaimana sih bedanya? Nanti akan kita sampaikan di materi yang selanjutnya. Ada dua metode ya nantinya. Setelah materi yang kedua nanti akan kita singgung, akan kita kupas lebih dalam lagi terkait dengan pesanan maupun yang proses. Oke. Nah, untuk menentukan biaya di slide sudah saya jelaskan, ada yang model full costing atau kita sebut sebagai biaya penuh, dan ada yang kita sebut sebagai variable costing atau biaya variabel. Nah, di sini sudah ada sih metodenya, ada kotak-kotak. Nah, di situ sudah saya kelompokkan, sudah saya klasifikasikan.
Berdasarkan penggolongan biaya-biaya yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan Anda pahami. Di situ gambarnya sudah ada. Mungkin kalau masih ada yang bingung nanti bisa disampaikan ketika tatap muka atau ketika Anda mau nulis di komentar juga boleh, silahkan ya. Ya, bedanya apa sih full costing sama variable costing? Nah, dari gambar ini dua hal juga Anda sebenarnya bisa membaca nih, bisa membedakan mana yang full, mana yang variabel. Itu juga nanti akan jadi tugas buat Anda. Tadi ada penggolongan biaya dan juga ada bagaimana sih cara menentukan antara full costing dan variable costing. Oke. Saya kira materi untuk tadi yang pertama, pengertian akuntansi biaya dan penggolongan biaya atau pengertian biaya saya cukupkan sekian. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi lagi di pertemuan yang keempat. Nanti saya akan memberikan kesempatan buat Anda yang masih bingung. Di situ saya akan mengadakan kuliah tatap maya melalui Google Meet. Jadi silahkan kalau masih ada yang kebingungan silahkan dicatat dulu atau ditampung dulu atau langsung ditulis di komentar, atau Anda bisa nulis chat di Sunan. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.